Wuling REV yang terbakar di Bandung, apa penyebabnya? Jujur ngomong, ini Wuling REV yang kebakar di Bandung deket banget sama cabang kita yang di Soekarno-Hatta. WhatsAppin saya, kok kebakaran? Ini kalau dibawa ke sini diapain? Celupin di air. Banyak teman wartawan yang nanya sama saya, kok ini kalau menurut Koko kenapa? Karena memang secara statistik, ini Wuling pertama yang kebakar. Ya kan, ini Wuling pertama yang kebakar yang kita tahu ya. Nggak pernah ada berita lain kan? Nggak ada, bener-bener nggak ada. Ini kalau menurut saya, dan dari berita pemadam kebakaran berhasil mematikan apinya yang terbakar dalam waktu 25 menit, saya langsung menyimpulkan bahwa ini biasanya kebakarannya terjadi karena Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Hai dong lovers, ini breaking news. Jadi pasti dinaikin cepat. Wuling REV yang terbakar di Bandung, apa penyebabnya? Jujur ngomong, ini Wuling REV yang kebakar di Bandung deket banget sama cabang kita yang di Soekarno-Hatta. Cuman dia lagi arah sebaliknya. Waktu pas lagi kejadian kebakar, anak-anak saya pada WhatsAppin saya, kok kebakaran? Ini kalau dibawa ke sini diapain? Celupin di air, gue bilang. Oke, jadi gini. Ketika berita itu naik, Wuling REV terbakar di Bandung, saya cari-cari video yang paling awal ketika masih ada ownernya yang mencoba menyelamatkan semua barang-barangnya dan orang-orang yang ada di dalam. Dari video tersebut, saya lihat awal asal api itu dari bawah kap ya. Nah, harus tahu bahwa baterainya Wuling REV itu ada di bawah jok driver, jadi di bawah jok itu semua baterai. Nah, kalau di kap itu ada aki 12 volt, ada modul-modulnya, ada cuman itu doang sih harusnya sih. Ya ada listrik lampu, ada kelistrikan dan lampunya sih. Cuman kalau untuk kontrol-kontrol yang banyak lebih banyak di dalam bukan di depan. Yang di depan sedikit sih modulnya. Nah, kalau menurut saya, dan dari berita pemadam kebakaran berhasil mematikan apinya yang terbakar dalam waktu 25 menit, saya langsung menyimpulkan bahwa ini biasanya kebakarannya terjadi karena konsleting. Nah, konsleting cuman bukan berarti yang terbakar baterainya. Itu waktu itu saya menyimpulkan begitu karena banyak teman wartawan yang nanya sama saya, kok ini kalau menurut Koko kenapa? Menurut saya sih konsleting, dan kalau misalkan konsletingnya di bawah kap mesin, saya nggak tahu ya sebelumnya itu dia pakai lampunya lampu masih standar atau lampu jenis variasi. Nah, kalau menurut saya kemungkinan besar dia pakai lampu variasi ya kan, dan yang masangin nggak bisa masang, ala-ala doang, bilangnya bisa. Dan perlu harus digarisbawahi untuk semua mobil listrik dan hybrid yang full EV dan hybrid, lu nggak bisa bro pas sembarang pasang audio, sembarang pasang lampu-lampuan, apalagi kalau orangnya bilang bisa. No. Bisa itu maksudnya dia udah pernah masang bisa dan gak ada yang kesetrum tuh, bisanya tuh. Tetapi nggak bisa langsung lu samaratakan ya. Yang namanya beginian, kita aja sekolah, kita aja sertifikasi, dan saya aja berani bilang hari ini yang namanya mobil EV dan hybrid, lu jangan tolol-tolol deh, itu lampu, itu audio. Karena kenapa? Itu akan membebani ekstra ke si baterai, atau ke si baterainya hybridnya, atau ke baterai EV-nya, itu akan membebani ekstra. Dimana tidak didesain untuk itu. Ya, saya ngomong sekarang dulu aja, karena berdasarkan sekolah kita dulu di situ. Karena kita dulu pernah nanganin Alphard hybridnya ini, gue nggak tahu kenapa, di dalam mobilnya ditambahin kompresor lagi untuk bikin kulkas gitu loh. Jadi orangnya bikin extra luxury gitu lah ya. Jadi dia interiornya diberombak semua, dikasih TV gede kayak Lexus yang sekarang. Terus di tengah-tengah itu, gue nggak tahu kenapa juga, dia bikinin kulkas bro. Iya serius, dia bikinin kulkas segaris gitu. Jadi kan ceritanya kan garis di tengah, tuh ada kulkasnya, lu duduk sini, situ TV gede bisa selonjoran gitu kan ceritanya kan. Setahun lah, masuk lagi ganti baterai, baterainya tekor. Iya begitu deh, maksudnya itu is a big no-no kalau lu modif di bidang electrical untuk hybrid maupun EV ya. Ini semuanya ya, lu mau audio, lu mau lampu, apa segala macam, it's a big no-no ya. Kalau dari kita yang belajar, kita kasih taunya it's a big no-no. Nah, ini kemungkinan si Wuling REV ini ownernya menurut saya kemungkinan dia ada ngerubah sedikit di bagian electrical yang di bagian di bawah kap mesin. Kemungkinan besar sih lampu-lampunya. Dan itu yang menyebabkan konsleting dan terbakar. Dan dikonfirmasi juga oleh pihak Wuling, baterainya masih intact. Nah, memang menurut saya Wuling REV ini yang dulu saya bilang kita lihat performanya seperti apa, karena kan baterai is the main concern ya. Dan memang kalau
di Cina kita lihat banyak mobil-mobil EV yang terbakar dari baterainya semua, dan si Wuling ini sudah melakukan rangka preventif yang jauh lebih banyak daripada itu. Terbukti bahwa ini satu mobil kebakaran sampai angus sisa kalengnya doang, tetapi si baterainya masih aman-aman aja di bawah situ. Berarti kan ya cukup bagus kan gitu kan. Nah cuman memang saya sangat tidak sarankan untuk lu kotak-katik tuh yang namanya lampu-lampu dan audio-audionya itu kalau orang yang salah pasang, nggak ngerti pasang, ya ujung-ujungnya jadinya begini. Nah kalau penyebab resminya masih menunggu pending investigasi ya. Jadi kan dari si Wuling sendiri juga masih menunggu investigasi. Cuman yang jelas kita sudah tahu satu hal, bukan baterainya, dan baterainya masih utuh. Nah, kalau pernyataan dari si pemilik mobil sih, ketika keluarin asap di depan dia langsung turun dan memeriksa kap mesin, namun tidak mendapatkan api. Cuman beberapa detik kemudian api langsung menyala. Nah, berarti kan ya konslet lah ya di situ ya. Mungkin kena air atau apa, kemasukan air, gua nggak tahu lah ya. Nah, jadi perlu nggak sih pemerintah mewajibkan adanya pelatihan khusus untuk standar keselamatan baru pemilik EV, termasuk alat pemadam api? Kalau dulu kita kerja di tambang itu ada pelatihan yang namanya K3, Pak. Pelatihan K3 itu termasuk pemadaman api. Apinya juga dilihat api apa, api dari minyak, api dari kayu, api dari kertas, api dari listrik. Itu kita ada trainingnya, Pak. Kalau di Australia namanya OHS, Occupational Hazard and Safety. Itu juga kita ada trainingnya, Pak. Gue ikut training itu sampai memuntah gue. Bener-bener gue ambil training itu ada kali 20 kali gue. Aduh, occupational hazard and safety. Jadi kayak orang kesetrum gimana ya kan, kayak orang sakit jantung gimana, gitu-gitu deh. Gue ikut deh, banyak deh. Terus kalau lu di minyak biasanya, di offshore biasanya ikut latihan yang helikopter, lu diputer-puter terus dicelupin ke dalam air. Itu gue juga udah pernah ikut. Terus pernah ikut di strap di kayak skoci gitu, dibalik celupin ke dalam kolam. Itu juga gue pernah ikut. Gue udah sampai butek main ikutin begituan. Nah, makanya kalau yang namanya electric fire, lu nggak bisa semprot pakai air ya bros ya. Ini gue kasih tahu, listrik dikasih air jadinya terus. Dulu Harun waktu kecil begitu tuh, dia semprot-semprot stop kontak gitu kan, sampai goyang-goyang begini gitu kan. Makanya gedenya jadi gini. Jadi jangan ya. Itu pemadam kebakarannya khusus, harus khusus, dan memang ketika yang kebakar EV, orang petugas dari damkar juga sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Cuman memang ini concern sekali dan bahaya sekali sih. Makanya kalau di Amerika sudah ada undang-undangnya, lu nggak boleh parkir EV di basement, lu nggak boleh parkir EV di dalam rumah. Karena kalau kebakar ya satu rumah lu angus. Itu kan sudah, kita udah bahas sudah lama lah ya. Dan pemadam-pemadamnya ya, kalau gue jadi lu sih gue beli yang sesuai ya. Kalau gue punya EV, gue akan beli, taruh sendiri di situ yang sesuai. Dan beli yang bagus bos. Jangan lu mau cari pemadam alat, itu yang gue paling gak masuk akal. Mau cari alat pemadam kebakaran, tapi cari yang paling murah. Gitu kan. Gue gak masuk akal itu tuh. Maksudnya lu alat pemadam kebakaran, lu cari yang proper. Ya, yang bener-bener proper. Lu ingat ya, semua alat pemadam ada tanggal kadaluarsanya. Jadi lu harus bawa lagi ke damkar untuk diisi ulang. Itu tetap ada, ya kan. Jadi setelah kejadian ini, apa pelajaran penting yang bisa diambil oleh pengguna industri otomotif? Kalau EV dan hybrid, lu kalau ini teman-teman bengkel, kalau EV dan hybrid lu nggak ngerti dan lu masih sekedar ngerti, gua saranin sih lu jangan modifikasi sih bos. Karena kalau kayak begini kenapa-napa, dan si Wuling sampai bilang, oh ini gara-gara misalnya oh ini gara-gara modifikasi dari electrical yang tidak standar dengan pabrik. Wah lu mampus sih bos. Customernya balik lagi ke lu bos. Wah lu sih cerita sih bos, bener-bener cerita dan urusan sih. Gua sangat tidak sarankan itu, karena kita sendiri tahu itu akan drain baterainya. Ini kita cerita pemasangan yang baik dan benar ya. Baterainya akan ke drain dan cepat rusak. Baterainya ya. Ini kalau pasangnya nggak benar ya cepat konslet bisa dan bla bla bla, itu kemungkinan besar. Karena kenapa? Ya lu coba bayangin aja bos, kalau lu jadi Wulingnya bos. Lu mau nggak sih disalahin gara-gara barang lu? Pasti nggak mau. Dia akan pasti cari-cari alasan lain yang lebih masuk akal dibanding barangnya yang salah. Karena memang secara statistik, ini Wuling pertama yang kebakar. Ya kan, ini Wuling pertama yang kebakar yang kita tahu ya. Nggak pernah ada berita lain kan? Nggak ada, bener-bener nggak ada. Ini Wuling pertama yang terbakar. Jadi, kalau memang produknya cacat, udah dari dulu. Nah, kalau misalkan ini, ya lu bayangin aja lu jadi Wulingnya, menurut lu jadinya gimana? Nah kalau menurut gua, kalau gua di situ ketika sudah mengeluarkan asap, apa yang akan gua lakukan? Gua akan selamatin semua orang yang ada di dalam mobil itu dengan cepat. Seriously, dengan cepat kalau gua. Karena satu, kita nggak tahu yang kebakar apa. Lu harus ingat yang namanya amit-amit sampai baterainya kebakar itu 2000 derajat Celcius, dan itu meledaknya kayak si mercon. Jadi kalau kesundut, ya 0 ke 2000 derajat Celcius cepat sekali. Manusia dibakar 2000 derajat Celcius meleleh bos. Jadi gua akan dengan cepat menyelamatkan semua orang yang ada di dalam mobil itu, oke? Dan menurut gua
lu beli mobil listrik begini, jangan deh lu toel-toel deh elektrikalnya dan segala macamnya kalau lu nggak ngerti, apalagi kalau mekanik ala-ala, nggak usah deh bos ya. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya, Lung Dokter Mobil. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.